Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ustadz Rahmatullah. dan Mas MC. Selamat malam dan semuanya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya dan sebenarnya ada satu pertanyaan Ustadz yang mungkin membuat saya itu apa ya istilahnya penasaran karena menurut saya cenderung masih belajar sih Ustadz. Maksudnya mungkin banyak pertanyaan yang sudah pernah disampaikan dan tapi ada hal yang masih apa ya membuat saya itu kadang ragu dengan eh, apakah ini benar-benar pertolongan dari Allah atau keputusan yang waktu itu saya ambil itu tidak benar-benar apa ya istilahnya tidak masih ada keraguan lah setelah saya memutuskan suatu hal gitu. Jadi pertanyaan saya Ustadz, bagaimana kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, baik buruk ataupun baiknya, itu tuh udah menjadi qadarullah gitu, udah menjadi takdir yang sudah Allah tetapkan untuk kita dan mungkin itu bagian dari pertolongan Allah buat kita. Bagaimana cara meyakini itu benar-benar, oh keputusan itu tuh qadarullah ya waktu itu ya gitu ya. Ada baiknya emang harus dilakukan dengan mungkin pada saat itu ilmu yang kita miliki dengan keyakinan yang kita punya itu sudah menjadi keputusan yang terbaik. Cuman setelah itu rasa-rasanya kok kenapa ya kok bisa kayak gitu ya? Kenapa kok nggak bisa diperbaiki lagi ya? Nah gitu Ustadz. Jadi intinya pertanyaannya bagaimana cara kita itu bisa menerima bahwa sebuah yang udah terjadi itu adalah qadarullah dan merupakan sebuah pertolongan dari Allah. Gitu saja Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motornya dikunci, stangnya dikunci, rantainya digembok, ban belakangnya dikasih rantai besi, diparkir di tempat yang aman. Nauzubillah, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Kita hanya bisa mengatakan qadarullah. Berarti ada hikmah yang kita tidak tahu. Kalau ahli fisika saja yang hebat-hebat profesor itu mengatakan hanya 30% kejadian peristiwa alam semesta ini yang bisa ditangkap akal. Yang 70-nya lagi masih mengawang-ngawang. Apalagi kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Total kita sudah mengikut sunnah Rasulullah. Terjadi apa yang terjadi, kita tidak bertanya mengapa ini terjadi. Seandainya kalau, jangan berkalau-kalau. Satu kalau akan membuka kalau, dua kalau, tiga kalau, empat. Maka segera tutup. Qadarullah, ini takdir Allah SWT. Kitalah yang meyakinkan diri kita. Sejuta orang menasehati kita, kalau kita dari dalam tidak yakin, kita akan bingung sendiri. Ketemu sama Ustadz Anu, yakin. Pulang ke rumah, error. Ketemu sama kawan, yakin. Selesai itu lupa. Kenapa? Karena mereka ekstern, dari luar. Dari dalam kita yakin bahwa ini qadarullah. Tapi setelah usaha, ikhtiar, al-kasbu, setelah itu berdoa, setelah itu bertawakal, setelah itu terjadilah rencana Allah yang di luar kuasa kita, yang sudah dituliskan oleh pena takdir di lauhil mahfuz. Khamsin alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kita yakin bahwa ini adalah pertolongan dari Allah? Yang pertama, tidak ada unsur haram di dalamnya. Tidak ada unsur haram, tidak ada unsur syubhat, tidak ada unsur kepentingan lillahi ta'ala.
Yang kedua, efeknya setelah itu, apakah membuat kita menjadi semakin jauh dari Allah atau membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Lihat ke dalam. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, pandang halus ke dalam. Ini dengan peristiwa ini, apakah aku semakin dekat dengan Allah? Berarti ini cara Allah menolong kita dengan berbagai macam peristiwa yang kita tidak suka. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci pada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kamu tidak tahu. Andai ada 1000 kebaikan, yang tertangkap akalmu hanya 2, yang tertangkap hatimu hanya 1, tinggal 3. Ada 997 yang belum terungkap oleh manusia. Kita hanya bisa berserah, bersimpuh, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlunya tadabbur Al-Quran perlu, tapi tadabbur tentang hidup kita. Apa yang sedang saya alami ini, apakah ini pertolongan Allah? Ya, kalau membuat kita semakin dekat pada Allah, ini pertolongan Allah. Kalau membuat kita semakin mengagungkan, memuliakan Allah, menguatkan hati kita, ini pertolongan Allah. Tapi kalau dia membuat kita lalai, membuat kita makin jauh, jangan-jangan ini istidraj. Demikian Bang Alvin, wallahu a'lam bishawab.